Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu senyawa, yaitu senyawa fitoesterogen. Nah, di mana saya mengambil jurnal dari Medik Veteriner, eh, yang mana jurnal ini telah terakreditasi eh, dengan Sinta 2 dengan judul jurnal Pengaruh Ekstrak Kedelai terhadap Proliferasi Lapisan Endometrium Mencit, di mana sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu dalam jurnal ini bahwa eh, dalam sistem reproduksi hewan, salah satu hormon steroid yang berperan penting adalah hormon estrogen, di mana hormon ini berfungsi sebagai hemostatik dari uterus, lalu juga mempengaruhi daripada pertumbuhan endometrium uterus, serta mempengaruhi perkembangan kelenjar susu pada hewan mamalia. Nah, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa endometrium ini merupakan bagian terdalam dari organ rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi. Jadi, endometrium ini merupakan salah satu organ rahim. Eh, dari aktivitas eksergonik yang saya sebutkan tadi, itu dimiliki juga oleh salah satu senyawa yang berasal dari luar tubuh, yaitu senyawa fitoesterogen. Nah, mengapa senyawa fitoesterogen ini dikatakan mirip dengan senyawa esterogen yang berasal dari dalam tubuh? Untuk lebih jelasnya, eh, saya tampilkan berikut ini merupakan kedua struktur dari senyawa fitoesterogen dan juga senyawa esterogen. Nah, dapat terlihat bahwa perbedaan dari kedua senyawa ini, senyawa fitoesterogen merupakan senyawa non-steroid, sedangkan pada senyawa esterogen merupakan senyawa steroid. Namun, dari kedua senyawa ini sama-sama mengandung gugus OH, di mana gugus OH itu merupakan salah satu syarat penting eh, untuk terjadinya aktivitas eksergonik di dalam tubuh. Senyawa fitoesterogen ini uniknya merupakan senyawa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, eh, khususnya pada tumbuhan atau makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Hal ini terdapat pada jurnal dengan judul Modulation of Estrogen Synthesis and Metabolism by Phytoestrogen in vitro and the Implication for Women Health. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa senyawa fitoesterogen ini umum ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Contohnya pada makanan, buah-buahan, biji, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Nah, kembali pada jurnal sebelumnya, salah satu tanaman yang banyak mengandung fitoesterogen yaitu kelompok tanaman Leguminosae atau Fabaceae, umumnya pada tanaman red clover, tanaman Liquorice, bengkoang, dan juga kedelai. Nah, mengapa kedelai ini dikatakan mengandung fitoesterogen cukup banyak? Karena dalam minyak kedelai ini terkandung 6 asam lemak dan juga isoflavon. Isoflavon yang terkandung berupa jenis genistein dan juga dietzain, yang mana termasuk ke dalam jenis fitoesterogen. Nah, pada senyawa isoflavon dietzain ini em, dikatakan dikatakan sebagai fitoesterogen karena memiliki aktivitas eksergonik atau dapat bekerja dengan reseptor estrogen di dalam tubuh. Sedangkan pada senyawa isoflavon genistein itu aktivitas eksergoniknya dapat menghambat pembelahan dan juga proliferasi dari sel, baik itu sel normal, sel yang mengalami hiperplasia, bahkan sel-sel yang memiliki tanda-tanda hipertrofi seperti pada sel kanker. Nah, dengan persyaratan bahwa mekanisme tersebut dapat terjadi jika konsentrasi senyawa isoflavon genistein ini lebih besar dari 5 meter di dalam sampel. Nah, pada jurnal ini peneliti ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh fitoestrogen dalam ekstrak kedelai terhadap proliferasi lapisan endometrium pada hewan hewan mencit. Nah, mengapa digunakan mencit sebagai hewan percobaan dalam penelitian ini? Karena mencit merupakan salah satu hewan mamalia dan juga mencit ini memiliki struktur anatomi yang mirip-mirip dengan anatomi tubuh manusia. Dalam penelitian ini menggunakan uh, 20 ekor mencit berjenis kelamin betina dengan berat badan 20 gram dan juga berumur 3 minggu. Perlakuan yang diberikan pada ke-20 mencit ini yaitu dari ke-20 mencit ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok P1, P2, P3, dan terakhir kelompok P4. Nah, pada kelompok kontrol ini mencit tidak diberikan perlakuan atau pemberian dosis. Sedangkan pada kelompok P1, pada mencit diberikan dosis ekstrak kedelai sebanyak 12,5 mg per kilogram berat badan. Pada mencit kelompok P2 diberikan dosis ekstrak kedelai sebanyak 25 mg per kilogram berat badan. Pada mencit kelompok P3 diberikan dosis ekstrak kedelai sebanyak 37,5 mg kilogram per kilogram berat badan. Dan terakhir pada kelompok mencit P4 diberikan dosis ekstrak kedelai sebanyak 50 mg per kilogram berat badan. Nah, dari perlakuan yang telah disebutkan tadi dilakukan selama 14 hari dengan pemberian dosis sebanyak sekali sehari. Nah, untuk hasilnya didapatkan bahwa pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 ini disebutkan bahwa pada perlakuan mencit kelompok kontrol itu rata-rata ketebalan endometriumnya sebesar 103,68 mm dengan standar defisiasi sebesar 10,82. Sedangkan pada hasil perlakuan pada kelompok P1, rata-rata ketebalan endometriumnya sebesar 137,18 mm dengan standar defisiasi sebesar 16,51. Untuk kelompok perlakuan P2, rata-rata ketebalan endometriumnya itu didapatkan 163,50 dengan standar defisiasi 8,361 dan kelompok P3 itu rata-rata ketebalan endometriumnya itu sebesar 200,46 mm dengan standar defisiasi kurang lebih 20,23. Dan terakhir untuk kelompok perlakuan keempat itu didapatkan rata-rata ketebalan endometriumnya sebesar 274,91 mm dengan standar defisiasi 43,86. Nah, hasil gambaran histopatologi endometrium ini menunjukkan bahwa pada setiap kelompok perlakuan mengalami peningkatan ketebalan endometrium berdasarkan jumlah dosis yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil gambar di bawah ini. Jadi, didapatkan kesimpulan dari tabel berikut, tabel yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pemberian ekstrak kedelai itu berpotensi untuk meningkatkan proliferasi lapisan endometrium pada mencit. Sebelumnya dijelaskan dulu bahwa proliferasi endometrium ini merupakan proses kompleks dan juga dinamis dari pengaruh-pengaruh hormon hipotalamus, hipofilis gonan. Nah, aktivitas hormon hipotalamus ini dipicu oleh rangsangan lingkungan luar dan juga kadar hormon estrogen yang terkandung di dalam tubuh yang terdapat dari sirkulasi darah. Nah, rangsangan dari lingkungan luar ini termasuk juga dari pemberian dosis ekstrak dosis ekstrak kedelai yang tadi saya sebutkan karena kedelai itu mengandung senyawa fitoestrogen di dalamnya. Mekanisme kerjanya yaitu hormon estrogen akan bereaksi terhadap uterus untuk meningkatkan massa endometrium atau massa dari organ rahim tadi dan biometrium dalam bentuk hiperplasia dan juga hipertropia. Sehingga hormon estrogen inilah yang akan mempengaruhi suplai darah ke saluran alat kelamin dan meningkatkan pertumbuhan dari
pertumbuhan dari endometrium di dalam, tubuh hewan mamalia.